Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat kepada kita semuanya. Allah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita, nikmat yang gak bisa dihitung, yang sebagaimana Allah sampaikan kepada kita. Maka dari itu kewajiban seorang hamba ketika mendapatkan nikmat dari Allah adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan atau menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya ketika kita gunakan waktu kita untuk sholat berjamaah, ya, digunakan waktu kita untuk mudzakarah ilmu, digunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran, ya, dan yang lain sebagainya, maka itu adalah bentuk syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan janji Allah Azza wa Jalla, ketika kita mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan menambah. Dan jika kalian mengkufuri nikmat Allah, maka adabnya Allah adalah sangat pedih. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengambil pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini adalah dimulai dari pertanyaan salah seorang sahabat. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah bin Amir yang bertanya kepada Nabi. Sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu pernah suatu saat menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Apakah keselamatan? Maksudnya yang ditanyakan adalah apakah sebab-sebab keselamatan. Maka Nabi menjawab ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, qal, ya, amlik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik.
Sebab keselamatan, kata Nabi menjawab dengan 3 hal ya. Dalam hadis ini Nabi menjawab dengan 3 hal. Yang pertama adalah amlik alaika lisana, jagalah lisanmu ya. Kendalikanlah lisanmu. Wal yasa'ka baituk, yang kedua adalah jadikanlah luas rumahmu. Kemudian yang ketiga adalah wabki ala khoti'atik, dan menangislah atas kesalahanmu. Nah, maka ini adalah jawaban yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Insyaallah ini yang akan kita kaji pada malam hari ini. Maka yang pertama, sebab keselamatan adalah amlik alaika lisanak, yaitu jagalah lisan, mengendalikan lisan. Lisan ini adalah suatu anugerah, suatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka seseorang, mungkin sebagian orang ya, mohon maaf, ada yang diuji oleh Allah dengan tidak bisa berbicara. Ya, dan katakanlah bisu ya. Maka orang yang diuji oleh Allah dengan tidak bisa berbicara, maka dia harus bersabar dengan kebisuannya tersebut. Sabar, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan sebagian orang tidak bisa berbicara. Nah, kemudian sebagian orang atau banyak orang ya dijadikan oleh Allah mudah untuk berbicara. Maka ketika tadi orang yang tidak bisa berbicara ini merupakan ujian, begitu pula orang yang dia dimudahkan oleh Allah untuk berbicara ini juga ujian. Maka Nabi SAW menggarisbawahi ya, tentang lisan ini. Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya dia mengatakan ucapan-ucapan yang baik atau diam. Nah, maka ujian bagi orang yang dia bisa berbicara adalah mengatakan kata-kata yang baik. Atau seandainya nggak bisa, saya nggak bisa mengatakan kata yang baik, ya udah diam. Kalau nggak bisa mengatakan kata-kata yang baik, maka diam. Sama rahimakumullah. Ya. Maka kita lihat ya, dari hadis-hadis Nabi SAW betapa bahayanya lisan ini. Apabila kita tidak bisa mengendalikan lisan ini dalam ucapan-ucapan yang baik. Apabila kita melepaskan lisan itu begitu saja, sehingga dibiarkan untuk mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh Allah, kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Maka Ibnu Mas'ud juga pernah bertanya kepada Nabi. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar." Wahai Rasulullah, tolong habarkan kepadaku tentang amalan yang bisa menjadikan sebab aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi pun mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi. Maka engkau telah bertanya kepada sesuatu perkara yang besar, akan tetapi ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan amal-amal yang bisa menjadikan sebab masuk surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Nabi mengatakan, ta'budullah
wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, dan engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiz zakah, dan engkau membayar zakat. Kemudian wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait. Engkau puasa bulan Ramadan dan engkau melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi menambahkan lagi, ala adullukum ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, na'am, bala ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, as-shaumu junnah, maka puasa itu adalah benteng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah itu akan memadamkan kesalahan, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api itu memadamkan air itu memadamkan api, sebagaimana air memadamkan api. Kemudian wassalatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seorang laki-laki atau salatnya seorang di tengah malam atau salat malamnya. Ini adalah pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi menambahkan lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah engkau aku kabarkan tentang kepalanya segala perkara? Maka Mu'adz pun menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan, ra'sul amri al-Islam, kepalanya perkara adalah Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihad fi sabilillah, dan tulang punggungnya adalah jihad fi sabilillah. Nabi menjelaskan rentetan amal-amal kebaikan yang bisa menjadikan sebab masuk surga dan menjauhkan dari neraka. Nah, di sini di akhir hadis ini Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Ini ada yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah di perkataan yang akhir ini. Nabi mengatakan, mau enggak engkau aku kabarkan dengan yang bisa menjaga itu semuanya, yang bisa menjaga sholat, yang bisa menjaga sedekah, yang bisa menjaga haji dan seterusnya. Mau nggak aku kabarkan yang bisa menjaga amal-amal itu semuanya? Maka Mu'adz pun mengatakan, bala ya Rasulullah, nggih Rasul, mau. Maka Nabi pun mengatakan apa? Kuffa alaika hada. Nabi mengatakan, tahanlah ini. Nabi meminta untuk menahan lisannya. Nabi meminta kepada Mu'adz untuk menjaga lisannya. Kemudian Mu'adz kembali bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita ini akan disiksa? Apakah kita ini akan disiksa dengan sebab ucapan kita? Dengan sebab ucapan kita, kata Mu'adz. Maka Nabi mengatakan, sakilatka ummuka wa hal yaqubun nasu fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Maka sakilatka ummuka ini adalah suatu perkataan yang istilahnya kalau bahasa kita itu nyengeni ya, sembarangan kalau misalnya nyengeni ya, getak dan seterusnya. Maka sakilatka ummuka, wahai Mu'adz, tidakkah seseorang dia akan masuk neraka ditarik wajahnya atau ditarik hidungnya, artinya dimasukkan neraka, illa hasaidu alsinatihim, yaitu dengan apa? Dengan sebab lisannya. Dengan sebab lisannya. Dengan sebab apa yang dilakukan oleh lisannya. Maka artinya bahwasanya dosa-dosa yang bisa ditimbulkan oleh lisan ini banyak. Maka kita ketahui bahwasanya dengan ucapan itu kadang bisa menjadikan suatu kebaikan. Dengan ucapan itu kadang bisa menjadikan menghalalkan sesuatu yang haram. Begitu pula sebaliknya. Misalkan seorang yang kafir, itu kan halal darahnya, maka dengan ucapannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu bisa mengharamkan darahnya, menjaga dirinya.
selamat ya. Kemudian misalkan seorang wanita ya, yang orang lain ya, maka dengan laki-laki ini haram. Maka dengan lisan ya, dengan ijab qabul ini bisa menjadikan halal. Ini bisa menjadikan halal ya. Dengan apa? Dengan ucapan. Maka begitu pula ya, lisan ini kadang bisa menimbulkan dosa-dosa yang membahayakan. Bisa menimbulkan apa? Dosa-dosa yang membahayakan. Dan kita ketahui bahwasanya banyak sekali dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan. Banyak sekali dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan ya. Yang kita kenal ada apa? Dusta ya. Dusta ini dengan apa? Dengan lisan ya. Allah menyebutkan tentang ciri orang munafik adalah idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berkata maka dia dusta. Maka dusta ini dengan lisan. Dan Nabi pun mengancam bagi orang yang berdusta, wa innal kadzib yahdi ilal fujur ya. Maka sungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan tadi itu menggiring orang yang melakukannya ke neraka ya. Dosa yang disebabkan oleh lisan. Kemudian kita kenal dengan apa? Ghibah ya. Maka ghibah ini juga dosa yang dilakukan oleh lisan ya. Membicarakan ya, aib saudaranya, membicarakan aib orang lain ya. Dan ini mungkin rasanya nikmat bagi kita ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Sangat mudah sekali ketika kita diajak untuk membicarakan aib saudara kita ya. Dan ya, kita sering mengatakan atau sebagian kita mengatakan ya bahwasanya ya memang kenyataannya begitu ya. Nah maka kenyataan inilah yang namanya ghibah ya. Ghibah ini memang dilakukan nyata oleh yang diomongkan, dilakukan dengan nyata. Kalau tidak nyata dia tidak melakukan, ini namanya bukan ghibah ya. Ini namanya adalah fitnah ya. Maka keduanya sama-sama dosa, sama-sama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengumpamakan dengan perumpamaan yang sangat keji. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqadihtumu. Apakah engkau cinta, apakah engkau suka apabila kamu itu memakan daging saudaramu dalam keadaan bangkai? Ini adalah perumpamaan orang yang berghibah ini seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Kenapa Allah mengumpamakan seperti ini ya? Karena orang yang dihibah itu dia tidak bisa membela diri. Dia tidak bisa membela diri. Orang dihibah kan dia tidak ada di hadapannya ya. Diomongkan sana sini ya. Maka dia tidak bisa membela diri. Maka seperti apa? Seperti bangkai. Seperti memakan bangkai. Nah ini dosanya hibah ya. Dan ini adalah dosa yang banyak dilakukan kaum muslimin yang sangat mudah untuk menghibah orang lain ya. Kemudian ya ada juga dosa namimah ya. Mengadu domba ya. Mengadu domba itu memindah berita untuk memecah belah antara seorang dengan yang lainnya ya. Ketemu dengan si fulan, si A mengatakan kejelekan si B, ketemu dengan si B mengatakan kejelekan si A, sehingga apa? Sehingga ini menjadi pecah, sehingga ini menjadi jauh persaudaraannya. Yang semula teman akrab bisa menjadi jauh dengan sebab namimah tadi. Maka ini menunjukkan dosa yang diperbuat oleh lisan, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan, maka bahaya. Maka Nabi mengatakan apa? Kuffa alaika hada. Maka jagalah lisan, jagalah ini ya. Dan bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi bahwasanya dengan lisan, dengan ucapan ya, itu bisa menjadikan orang masuk atau terjerumus dalam kekufuran. Naudzubillahi min dzalik ya. Dengan sebab ucapan bisa menjadikan seorang muslim menjadi
hilang imannya, menjadi kafir. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam sebuah ayat, yang mana asbabun nuzul ayat ini adalah sebuah kisah, sebuah kisah yang mana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Maka ketika di suatu perjalanan pada peperangan yang disebut dengan perang Tabuk, maka sebagian kaum munafikin itu di tengah jalan itu berbincang-bincang dengan temannya. Dan apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah apa? Menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi mencela Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kemudian apa yang mereka katakan dijelaskan dalam sebuah tafsir, di antaranya adalah tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya ucapan mereka mengatakan ma ra'aina misla qara'ina hada arghabu butunan wa aqdabu alsinan wa ajbanu indal liqa. Mereka mengatakan tidaklah kami melihat semisal pemimpin kami, yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, semisal pemimpin kami itu yang kecuali orang yang paling gede perutnya, buncit. Artinya apa? Artinya mereka mengatakan Rasulullah itu banyak makan, kokean mangan, wetenge gede. Kemudian wa aqdabu alsinan, dan paling dusta ucapannya. Mereka menyebut Rasulullah paling dusta ucapannya, naudzubillah min dzalik. Kemudian mengatakan wa ajbanu indal liqa, dan Muhammad itu apa? Paling pengecutnya, paling penakutnya. Dia itu sebetulnya enggak berani menghadapi musuh. Dia itu sebetulnya penakutnya. Naudzubillah, mengejek siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan lisannya, dengan ucapannya. Kemudian akhirnya berita ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya. Maka ketika ditanya, mereka mengatakan apa? Mengatakan kami ini hanya bersenda gurau wahai Rasulullah. Kami ini hanya guyonan. Hanya mengisi di sela-sela perjalanan. Artinya misalnya ketika capek kemudian istirahat, daripada diam mendingan kita ngomong-ngomong lah. Cuma sebetulnya hanya bersanda untuk mengisi perjalanan. Ini kata mereka. Maka kemudian apa? Allah menurunkan ayat yang berbunyi Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kalau enggak salah surat At-Taubah ayat 60, Allah alam kalau enggak salah ayat 60 ya. At-Taubah ayat 60. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah ayat-ayat Allah dan apakah Rasulnya Allah kamu jadikan bahan candaan, kamu jadikan bahan guyonan? Apakah pantas? Maka kata Allah apa ayat berikutnya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka tidak ada udzur, tidak ada alasan lagi, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini sebab lisan tadi apa? Terkadang bisa menjadikan seseorang itu murtad, bisa menjadikan seorang itu apa? Kafir setelah imannya dia. Naudzubillah. Maka ini betapa pentingnya kita untuk menjaga lisan. Karena banyak sekali dosa-dosa yang akan ditimbulkan oleh lisan. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan barang siapa yang bisa menjaga dua hal, maka aku jamin surga. Apa kata Nabi? Yaitu pertama adalah lisan, yang kedua adalah kemaluan. Maka barang siapa yang bisa menjaga dua hal ini, maka Nabi akan jamin masuk surga. Ini betapa pentingnya apa? Menjaga lisan. Maka lisan ini adalah sebab keselamatan di dua negeri, keselamatan di dunia juga dengan lisan,
keselamatan di akhirat juga tentu dengan lisan ya. Ketika di dunia kita bisa menjaga lisan kita ya, bisa mengatakan ucapan-ucapan yang baik ya, tidak mudah menyinggung, tidak mudah mengejek, tidak mudah menghina, maka tentu kita selamat ya. Dengan orang lain tidak benci kepada kita ya, tidak bermusuhan kepada kita. Namun apabila kita naudzubillah min dzalik ya, suka mencela, suka mengejek, menghina ya, maka nggak selamat di dunia, pasti banyak yang benci, pasti banyak yang memusuhi dan yang lainnya. Maka nasihat Nabi yang pertama sebab keselamatan adalah menjaga lisan. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sebab keselamatan adalah wal yasa kabaituk, luaskanlah rumahmu. Luaskan ini maksudnya bukan kita bikin rumah yang gede, bukan ya. Kalau bikin rumah yang gede ya nggak semua orang mampu ya untuk membuat rumah yang besar. Buat yang kecil aja banyak yang nggak bisa ya. Maka yang dimaksud dengan luaskanlah rumahmu adalah apa? Mengisi ya, rumah-rumah kita dengan kesibukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita menghidupkan ya, ibadah-ibadah di rumah-rumah kita ya. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan di rumah-rumah kita. Mulai dari yang kecil, misalkan ketika masuk rumah ya, kita membaca salam, kita membaca doa masuk rumah. Ini termasuk apa? Termasuk bagian dari ibadah, bagian dari meluaskan rumah kita. Dan kelihatannya hal yang kecil, kelihatannya hal yang sepele, ini faedahnya sangat besar. Maka disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan ketika seseorang masuk rumah, mengucapkan salam dan membaca doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna ya. Maka kata syaitan maka kami tidak ada tempat untuk menginap ya. Syaitan ini tidak bisa masuk, tidak bisa tinggal di rumah kita ketika kita masuk rumah apa? Dengan mengucapkan doa tersebut ya. Kemudian ketika kita makan ya, kita juga mengucapkan doa ya. Sebelum makan kita mengucapkan doa, maka syaitan akan mengatakan kita tidak bisa menginap dan kita tidak ada makan malam. Maka kebalikannya, ketika orang masuk rumah blendang-blendeng ya, blem-blem langsung melebu ya, nggak salam, nggak doa, maka syaitan mengatakan apa? Kami bisa menginap di sini ya. Kami bisa menginap. Nanti makan nggak baca bismillah langsung makan, apalagi makannya tangan kiri, naudzubillah min dzalik ya. Maka apa? Syaitan, nah ini kita nginep gratis, makan malam gratis ya. Masya Allah, maka setannya lemu-lemu jadinya ya. Meh sholat aras-arasan, malas jadinya. Ini ketika apa? Masuk rumah tidak ada doa, makan tidak ada doa. Kemudian juga banyak lagi ibadah yang bisa kita lakukan. Termasuk ketika sebelum tidur ya, kita membaca doa-doa yang disyariatkan. Kita membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Ini juga manfaatnya sangat besar ya. Dijelaskan ya, bahwasanya siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjadikan penjaga baginya, yang akan menjaga sampai kapan? Yang akan menjaga sampai pagi. Jadi tidak akan ada setan yang mendekatinya ketika sebelum tidur kita membaca ayat kursi. Dan itu kita membacanya nggak sampai 5 menit insya Allah ya. Membaca ayat kursi tidak sampai 5 menit ya. Tapi apa? Tapi manfaatnya luar biasa. Faedahnya sangat besar. Dan juga yang lainnya ya. Termasuk juga kita hiasi rumah kita dengan sholat-sholat sunnah ya. Maka kita dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah kita ya. Maka kalau memang keadaannya memungkinkan ya, itu
sebaiknya, bukan sebaiknya meskipun dilakukan di masjid juga bisa, sah, tidak mengapa ya. Sholat qobliyah, ba'diyah itu di rumah. Kalau memang mudah untuk dilakukan. Misalkan kita rumahnya dekat, kemudian yang enggak ada acara lain ya, maka sebaiknya di rumah. Maka Nabi mengatakan wanawwiru buyutakum, maka terangilah rumah kalian bis sholatis sunnati, dengan sholat-sholat sunnah. Wa qiraatil Qur'an, dan dengan membaca Al-Qur'an, ya. Maka kadang kita sebagai seorang muslim ya, yang mengaku punya kitab Al-Qur'an ya, dan bahkan itu menjadi salah satu pertanyaan di alam kubur, maka sangat ironi apabila kita jarang membaca Al-Qur'an. Apabila kita mungkin ya lebih-lebih jauh, lebih-lebih apabila seorang muslim itu hanya membaca Al-Qur'an, membukanya ketika bulan Ramadan ya. Maka di bulan-bulan lain mesti ditutup plek badak rampung. Naudzubillah ya. Maka kita sebagai muslim ya, yang itu merupakan pedoman hidup kita ya, yang itu merupakan tuntunan jalan yang selamat bagi kita, kok kita tidak membacanya, maka nanti tidak tahu apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan tidak tahu apa yang dilarang di dalamnya, maka bagaimana bisa selamat ya? Kalau kita membaca saja jarang, apalagi sampai mengkajinya ya, sampai membaca tafsirnya, mentadabburi ayat-ayatnya. Kalau membaca saja tidak bisa, tidak mau atau jarang ya. Dan bahkan banyak orang yang mohon maaf belum bisa membaca Al-Qur'an dan juga tidak mau belajar. Ini juga aneh ya. Dan bahkan saya pernah ketemu dengan seseorang ya, dia itu tidak membaca Al-Qur'an, malah membaca buku-buku yang lain seperti buku Al-Berjanji ya, yang menjelaskan tentang kisah-kisah, dan buku-buku apa lagi ya. Ketika ditanya kenapa kamu enggak membaca Quran Pak, maka jawabannya daripada saya dosa ketika membaca Quran, mending saya enggak baca. Loh kok dosa gimana? Dan saya belum bisa bagus dalam membaca Al-Quran, tapi seumur hidupnya juga enggak belajar bagaimana cara membaca Quran yang bagus. So enggak bakal bisa bagus selamanya karena enggak mau belajar. Adapun ketika kita sudah belajar ya, sudah ngaji tajwid, sudah kita datang kepada ustadz untuk menyaksikan bacaan kita, kok masih belum benar, maka tidak mengapa. Salahnya dimaafkan oleh Allah ya, dan bahkan Nabi mengatakan apa? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta lahu ajron. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an, dia masih terbata-bata dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Maka ini sebuah keuntungan. Allah memaafkan, Allah tidak membebani di luar kemampuan. Yang penting kita sudah berusaha, yang penting kita sudah mengkajinya. Maka jangan sampai kita nanti malah kaget. Ini ada juga. Jadi ada seorang ketika dijelaskan tentang hukum warisan, tentang hukum waris, itu yang menjelaskan dalam Al-Quran ya, dijelaskan tentang hukum waris secara detail ya. Sampai panjang lebar dijelaskan rinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disampaikan, maka mengatakan, ternyata yang menjelaskan hukum waris itu Al-Quran toh. Masya Allah, baru tahu. Jadi selama ini belum tahu bahwasanya Al-Quran menjelaskan hukum itu. Karena tadi mungkin tidak dikaji ya, tidak dibaca, baca aja tidak, apalagi sampai memahami maknanya. Ya maka ini sangat disayangkan ya, apabila kita ini sebagai kaum muslimin jarang membuka Al-Quran ya. Yang mana kebiasaan para salafus salih ya, para sahabat dan para ulama ya, mereka terbiasa menghatamkan Al-Quran. Sebagian ada yang menghatamkan 3 hari sekali, sebagian ada yang menghatamkan sepekan sekali, sebagian ada yang menghatamkan 10 hari. Lebih-lebih kalau mereka di bulan
Ramadan. Maka mereka ada yang menghatamkan sehari, bahkan Imam Syafi'i dikatakan, dijelaskan Imam Syafi'i menghatamkan sehari dua kali. Kok bisa? Ya bisa, karena memang mereka menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Ya kalau kita kalkulasi aja, misalkan orang yang sudah lancar bahasanya, satu juz itu mungkin ya 20 menit, ya 20-25 menit bisa, ya setengah jam bisa, kali 30 ya. Kali 30 maka 15 jam ya, 15 jam. Sedangkan sehari semalam ada 24 jam. Ya mungkin bahasanya lebih cepat lagi ya. Dan kita lihat memang orang-orang yang sudah hafal, yang sudah lancar itu bisa lebih sedikit lagi, mungkin 20 menit bisa selesai ya. Itu juga sudah lumayan, maksudnya nggak terlalu cepat banget, bisa 20 menit selesai, asalkan membacanya bagus dan lancar ya. Nah maka itulah kebiasaan para ulama, kebiasaan para sahabat biasa menghatamkan Al-Quran. Maka hiasi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Nah maka yang jadi aneh juga ya, di zaman sekarang mungkin, jadi ketika orang itu mendengar bacaan Al-Quran, seolah-olah ada sesuatu hal, jadi membaca Al-Quran itu dikaitkan dengan hal-hal tertentu. Padahal itu seharusnya menjadi kebiasaan kita sehari-hari, tapi dikaitkan dengan hal-hal tertentu. Sebagaimana ya, saya pernah ya, ketika di rumah sakit, waktu itu di UGD, maka ketika saya mau masuk di suatu tempat, maka satpamnya jangan masuk. Loh kenapa? Kamu nggak dengar itu ada orang baca Quran? Itu ada orang mau meninggal dunia. Oh ini. Jadi ketika baca Quran itu dikaitkan dengan hal tertentu. Jadi seolah-olah berarti ini ada orang yang baca Quran. Oh ini ada yang mau meninggal dunia. Oh ini ada yang mau ini. Oh ini ada yang mau hajatan. Ya. Jadi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Dan sangat jarang sekali orang itu membiasakan membaca Al-Quran setiap harinya. Padahal ini ini perlu ya. Padahal ini sangat penting. Ini perintah Allah dan ini kebiasaan para ulama rahimahullahu taala ajma'in ya. Maka biasakan. Maka Nabi mengatakan nawilu buyutakum bis sholatis sunnah. Maka terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat sunnah dan dengan membaca Al-Quran ya. Itu nasihat Nabi SAW yang kedua, jalan keselamatan. Kemudian yang ketiga ya, kata Nabi adalah wabki ala khati'atik. Yang ketiga, dan menangislah atas dosa-dosa ya. Di dalam Islam ada yang namanya khauf, ada yang namanya roja, berharap ya. Maka ketika dua hal ini harus diseimbangkan ya. Maka kenapa kita perlu menanamkan sikap roja, berharap ya? Karena supaya kita tidak putus asa. Kemudian kenapa kita menanamkan sikap khauf, takut, supaya kita tidak menyepelekan. Jadi kita harus menanamkan sikap roja, berharap, dan kita harus menanamkan sikap khauf, takut, berharap atas rahmat Allah. Maka seorang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, jangan sekali-kali putus asa terhadap rahmat Allah ya. Jadi bahkan Allah sendiri pun mengatakan, memerintahkan kepada hambanya. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, maka jangan sekali-kali engkau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka Allah ampuni. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, entah itu dosa kecil maupun dosa besar, bahkan sampai dosa syirik, apabila kita mau bertaubat, mau minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan ampuni.
sebelum waktu bertaubat habis, yaitu sebelum munculnya matahari dari barat dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita bertaubat minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Bukankah telah lewat ya kisah-kisah orang terdahulu ya, yang mana Allah mengampuni dosa-dosa besar ya. Di antaranya yang Nabi jelaskan, Allah mengampuni dosanya orang yang membunuh 100 jiwa. Ini bukan pembunuh sembarangan. Orang membunuh 100 jiwa masih Allah ampuni. Padahal dia belum beramal apapun. Dia belum sholat, dia belum puasa, dia belum zakat. Ya cuma baru taubat, kemudian baru menempuh perjalanan. Di tengah perjalanannya, karena ketika dia mau bertobat, maka ditunjukkan, sudah kamu bisa diampuni oleh Allah, tobatmu diterima, tapi dengan syarat kamu harus pindah dari tempatmu ya. Karena tempatmu ini adalah tempat yang jelek, maka kamu pindah tempat yang di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah, maka kamu ibadahlah di sana. Ini ngikut manut ya, kemudian berangkat menuju tempat yang diarahkan tadi. Di tengah-tengah perjalanan, maka apa? Allah pun mencabut nyawanya. Kemudian malaikat pun rebutan, wah ini orang jelek ini. Sebagian lagi mengatakan ini orang baik ini, sudah bertobat ini. Hanya berdebat malaikat yang baik dengan yang jelek, artinya malaikat yang mengurusi kebaikan dan malaikat yang mengurusi kejelekan. Ini bagian saya, ini bagian saya. Kemudian datanglah malaikat penengah. Yaudah gini aja, kita ambil jalan tengah, diukur saja ya. Maka perjalanan dia diukur lebih dekat mana kepadanya. Ketika dia lebih dekat tempat yang dituju, maka berarti dia orang yang baik ya, karena sudah mendekati kota yang dituju. Tetapi kalau dia masih dekat kepada asalnya, masih dekat kepada tempat tinggalnya, maka dia tergolong orang yang jelek ya. Jadi kalau sudah dekat dengan tempat yang dituju, orang baik. Namun kalau masih dekat dengan tempat tinggalnya semula, maka dia orang yang jelek. Akhirnya setelah ditimbang, setelah diukur, ternyata dia itu lebih dekat kepada tempat yang dituju. Akhirnya dia dimasukkan orang yang baik, dan dimasukkan surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh 100 jiwa, membunuh 100 nyawa, bukan sembarangan, bukan penjahat kaleng-kaleng istilahnya bahasanya sekarang. Ini penjahat kelas kakap ya, yang sampai membunuh 100 orang. Maka Allah pun mengampuni. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla itu sangat senang ketika melihat hambanya mau bertobat kepada Allah ya. Allah itu mencintai hamba yang dia mau bertobat kepada Allah dengan kesalahan-kesalahannya. Dan bahkan Allah menawarkan dirinya ya. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguhnya engkau berbuat salah di waktu siang dan malam. Wa ana aghfirud dunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Allah menawarkan dirinya akan mengampuni dosa-dosa orang yang dia mau kembali kepada Allah, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah isya apa belum, Mbak? Kurang 2 menit. Oke ya. Jadi Allah itu suka kepada hambanya yang mau bertobat. Untuk sebagai penutup ya, ini sampai dikisahkan dalam sebuah hadis ya, bahwasanya Allah itu lebih suka dengan taubatnya hamba
daripada seseorang yang dia kehilangan untanya. Unta itu kendaraan kalau zaman dulu. Kehilangan kendaraannya di padang pasir. Kemudian ternyata apa? Makanan, minuman, bekalnya itu ada di kendaraan semua. Sedangkan dia di tengah-tengah padang pasir yang sangat jauh, yang mana tidak ada bekal kecuali di bawah kendaraan tadi. Hilang. Kemudian dia pun mencari tidak ketemu ya. Dan dia pun putus asa. Setelah dia putus asa, dia pun duduk di bawah pohon. Kemudian dia bersiap-siap untuk katakanlah untuk mati. Karena sudah kehilangan bekalnya, kehilangan kendaraannya, tidak bisa pulang, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tiba-tiba ketika dia sedang duduk putus asa tadi, tiba-tiba kendaraannya datang. Untanya apa? Datang menemuinya. Sehingga dia itu senangnya luar biasa. Kalau kita contohkan di zaman sekarang, misalkan kita beli mobil baru, mobil yang mahal 500 juta katakanlah misalkan, baru dipakai sepekan hilang. Kita sudah lapor polisi sana sini, nggak ketemu. Pokoknya sudah lapor sana sini, nggak ketemu. Tiba-tiba setelah kita sudah hilang ya wes lah, piye nah, nggak bisa ketemu. Tiba-tiba ada orang, Pak ini mobilmu Pak. Nah, dibawakan pulang, diterke. Maka apa? Betapa senangnya. Sebagaimana tadi, tiba-tiba ketika dia putus asa, kendaraannya datang, untanya datang di depannya, sehingga ketika untanya datang, kata Nabi apa? Dia mengucapkan anta abdi wa ana rabbuka. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kata Nabi apa? Dia itu salah ngomong karena sangat bahagianya. Yang tadi sudah siap-siap untuk mati, ternyata apa? Tiba-tiba datang kendaraannya. Ya maka sampai dia salah ngomong, saking senangnya. Dan Nabi mengatakan apa? Allah lebih senang bagi hambanya yang berbuat dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka hendaknya kita senantiasa menangis atas kesalahan-kesalahan kita, senantiasa minta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha Pengampun, wa huwal ghafurul wadud. Allah zat yang Maha mengampuni dan Allah zat yang Maha menyayangi. Itulah tadi nasihat Nabi SAW kepada Uqbah bin Amir ketika bertanya tentang jalan keselamatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita untuk mengamalkan hal tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.